Halo teman-teman PMP di Taiwan, balik lagi bersama Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini kita akan ngomongin apa sih? Jadi kita akan ngomongin tentang hal yang viral di akhir-akhir ini, yaitu PHK. Nah, jadi aku mau ngomongin tentang Zoom, company online meeting atau pertemuan daring. Itu ngumumin bahwa dia akan PHK 1.300 pekerja dan juga gaji bosnya pun akan dipotong karena ya resesi ataupun trending yang sekarang ada di dunia bisnis ini, teman-teman. Jadi kita simak next ya. Nah, teman-teman, jadi aplikasi Zoom atau aplikasi untuk online meeting pada hari Selasa kemarin mengumumkan bahwa akan rencana akan memotong atau memangkas 1.300 pekerja, dan juga 1.300 ini merupakan jumlah yang cukup signifikan ya menurut aku, teman-teman, yaitu 15% dari total pekerja yang ada di company tersebut, teman-teman. Nah, pada tanggal 8 Februari yaitu hari Rabu ini mereka ngomong bahwa mereka fix akan memotong 1.300 orang pekerja. CEO-nya yang ngomong yaitu Eric Yuan ngasih tahu bahwa mereka kekurangan melihat peluang secara jauh lebih ke depan, karena pada saat online atau pada saat COVID-19 itu muncul, online itu kan booming semua, teman-teman. Jadi semua itu menggunakan Zoom karena membutuhkan untuk meeting, untuk sekolah, untuk apapun itu. Jadi Zoom itu meningkat. Jadi mereka cuma fokus kepada service dan juga pelayanan yang mereka punya. Mereka meningkatkan itu terus tanpa mereka meningkatkan, oh kalau pandemi ini selesai gimana nih ke depannya. Jadi kata CEO-nya Zoom yaitu Eric Yuan, beliau mengatakan bahwa mereka kurang di bagian sana, sehingga alhasil ya revenue-nya turun dan Eric Yuan harus ya mem-PHK pekerjaannya, teman-teman. Nah, teman-teman, uniknya lagi dan patut diapresiasi ya dari beliau, bahwa dia juga mengatakan dirinya juga berencana untuk mengurangi gajinya sendiri untuk tahun fiskal yang mendatang sebesar 98%, dan dirinya juga akan melepaskan dari bonus perusahaan. Jadi dia nggak akan dapetin bonus juga di tahun 2023, teman-teman. Karena dia mengatakan bahwa beliau ngomong sebagai CEO dan pendiri Zoom, dia bertanggung jawab atas kesalahan ini dan tindakan yang kami ambil di hari ini, dan dia akan menunjukkan tanggung jawab tidak hanya dengan kata-katanya tapi juga dengan tindakannya sendiri. Makanya dia memotong gajinya, dan juga karyawan yang di PHK itu akan tetap ditawari hingga 16 minggu gaji dan perlindungan perawatan secara kesehatan, teman-teman. Jadi ya beliau sangat menghargai usaha yang telah diberikan sama karyawannya, dan beliau memberikan fasilitas, yaitu ya nggak cuma di PHK selesai, tapi beliau memberikan penawaran yaitu gaji selama 16 minggu agar karyawannya bisa tetap bertahan hidup ke depannya, teman-teman. Nah, mungkin hal yang bisa diambil dari sini bahwa kita harus melihat, kalau misalnya kita mau bisnis itu kita harus lihat secara lebih luas, teman-teman. Jadinya kayak tadi Zoom, mereka cuma mementingkan hal yang di depan mereka, yaitu service dan juga pelayanan. Mereka mementingkan hal tersebut tanpa mementingkan bisnis development ke depannya gimana sih. Makanya dia sempat turun nih sekarang revenue-nya. Tapi ya nggak apa-apa, beliau menjadi CEO yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat patut dikasih tepuk tangan, karena beliau juga nggak cuma mem-PHK tapi beliau juga memiliki tindakan nyata, yaitu memberikan mereka tawaran gaji itu, dan itu sangat membantu banget, teman-teman, buat orang-orang yang di PHK. Dan ya saya Ken juga mau mendoakan juga buat teman-teman yang mungkin ada kerabatnya atau saudara, teman yang mungkin di PHK, karena ada akhir-akhir ini kan banyak startup di Indonesia juga memotong atau meng-cut benefit-benefit serta juga PHK karyawan-karyawannya. Jadi aku berdoa agar yang di PHK juga bisa dapat pekerjaan baru. Semoga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai juga, teman-teman. Mungkin itu aja breaking news hari ini. See you guys on the next breaking news. Bye bye.
Halo PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah, di Fun Fact kali ini akan ngebahas, kasih tahu teman-teman bahwa apa aja sih fobia-fobia yang paling common atau yang paling sering ditemukan di dunia ini. Aku akan kasih tahu teman-teman mungkin top 5 yang ketakutan atau fobia yang paling sering ditemuin di dunia, teman. Jadi yang pertama itu adalah arachnofobia. Arachnofobia ini adalah fear of spider atau ketakutan terhadap laba-laba. Jadi arachnofobia ini merupakan salah satu dari 5 yang paling sering ditemukan, jenis fobia yang sering ditemukan. Dan bahkan orang yang memiliki arachnofobia yang berlebihan, mereka cuma lihat foto laba-laba aja mereka udah panik gitu loh. Jadi mungkin aku udah ada teman beberapa, tapi nggak separah itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman adalah salah satu yang mempunyai arachnofobia, nanti tulis di komen ya. Nah teman-teman, yang kedua ini adalah ovidiofobia atau fear of snakes. Jadi ketakutan terhadap ular. Nah ini menurut aku lebih sering ditemukan dibanding laba-laba, tapi ya yang paling sering sih katanya laba-laba teman-teman. Jadi mungkin karena ada banyak ular yang berbisa, jadi banyak orang-orang itu takut terhadap ular ini teman-teman. Nah teman-teman, yang ketiga ini merupakan acrophobia atau fear of heights. Jadi ketakutan terhadap ketinggian. Nah ini juga lumayan sering perlu temui, dan fakta menarik juga bahwa semua orang sebenarnya takut terhadap ketinggian, tapi mungkin levelnya itu berbeda-beda. Nah fear of heights ini ya lebih ke arah mereka motion discomfort atau ketidaknyamanan gerakan. Jadi mereka ya ketika melihat space yang tinggi, atau itu kan badan kita akan langsung merasakan chill atau merinding yang berlebihan serta agak mual teman-teman kalau misalnya kita melihat dari atas banget ke bawah. Nah itulah yang dinamakan dengan motion discomfort. Jadi mungkin orang-orang yang memiliki acrophobia ini tensi atau toleransi terhadap motionnya itu agak kecil, jadinya ya mereka alhasil mereka takut terhadap ketinggian yang berlebihan teman-teman. Nah ini yang keempat nih teman-teman, dan ini menurutku cukup menarik nih teman-teman, yaitu agoraphobia. Nah agoraphobia ini mungkin kalau di Inggrisnya itu fear of a situation dimana when escape is difficult. Jadi contohnya teman-teman, crowded space, terus juga atau tempat keramaian, terus juga open spaces, itu mereka ngerasa kayak mereka nggak nyaman gitu loh, karena sesuatu itu terlalu besar atau terlalu ramai. Dan yang parahnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman orang yang memiliki agorafobia ini, mereka itu sampai ngurung diri di rumah karena mereka ngerasa mereka aman di rumah dan mereka nggak mau keluar rumah teman-teman. Ya cukup parah ya memang teman-teman, tapi ya itu namanya ketakutan orang-orang. Next kita lihat ke yang terakhir, apa sih yang paling sering fobia apa sih yang paling sering ditemukan? Nah ini pasti udah pada tahu nih, yaitu cynophobia atau fear of dogs. Jadi ketakutan terhadap anjing. Cynophobia ini sama seperti laba-laba dan seperti ular, merupakan ketakutan terhadap satu hewan yang spesifik, yaitu anjing. Dan mungkin terhadap orang-orang yang memiliki fobia ini itu karena trauma teman-teman. Jadi mungkin pernah dikejar anjing atau pernah digigit anjing, pernah lihat orang dikejar anjing. Jadi mereka mempunyai trauma yang berlebihan sehingga menimbulkan cynophobia tersebut teman-teman. Dan ya kalau misalnya ada orang yang terkena cynophobia, yang paling sering kan aku bilang itu masih bisa disembuhkan teman-teman dengan cara treatment. Karena banyak juga orang yang udah takut sama anjing dan di treatment dengan baik oleh profesional, mereka jadinya bisa melepaskan fobia tentang cynophobia tersebut teman-teman. Nah mungkin dari yang 5 tadi menurut teman-teman yang mana nih yang paling sering? Kalau menurut aku sih yang fear of dogs ini teman-teman, karena jujur aja aku sendiri juga dulunya takut sama anjing teman-teman. Dan ya mungkin ini aja teman-teman 5
common atau 5 ketakutan yang paling sering ditemukan di dunia ini. Jadi ada tadi yang satu pertama tadi tentang ketakutan terhadap laba-laba, kedua ketakutan terhadap ular, ketiga ketakutan terhadap ketinggian, 4 ketakutan di mana terlalu ramai atau tempat ramai, 5 itu ketakutan di mana dia takut terhadap anjing. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu atau teman-teman sendiri yang takut dengan 5 hal tersebut, boleh tulisin di bawah komen, terus juga biar aku juga bisa bacain nanti dan aku bisa balasin teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja podcast dari aku. See you guys on the next video. Bye bye. Halo teman-teman PMM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section tips and tricks. Dan di tips and tricks kali ini aku akan ngomongin, kasih tahu teman-teman tentang gimana sih caranya agar teman-teman bisa bertahan dalam keadaan sulit atau when things are getting tough. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus anticipate dan juga accept the challenge atau the change. Jadi ketika ada perubahan atau ada keadaan yang datang, teman-teman itu udah harus antisipasi dan juga teman-teman udah harus menerima ya ke perubahan ataupun keadaan berat tersebut. Karena ya namanya hidup, pasti teman-teman udah tahu ada naik, ada turun, dan ya dinikmati aja. Pada saat teman-teman sedang di keadaan yang sulit, berarti teman-teman sedang berada di bawah, dan teman-teman akan naik lagi nanti kalau teman-teman bisa berusaha dan bisa accept bahwa ada keadaan sulit tersebut, teman-teman. Jadi nggak lari ataupun teman-teman tidak berkeluh kesah gitu loh, seakan-akan bahwa semuanya itu selalu buruk. Nah teman-teman, jadi yang tips yang kedua ini menurut aku tips yang paling sering, menurut aku yang bisa teman-teman lakukan secara langsung ya teman-teman, yaitu teman-teman gunakan power of choice untuk membebaskan teman-teman. Nah jadi power of choice ini apa sih? Jadi power of choice itu adalah kekuatan dalam pilihan. Contohnya teman-teman sedang keadaan sulit, misalnya anggap aja teman-teman lagi ngerasa bahwa pekerjaan di pabrik itu atau di company teman-teman itu sedang capek banget tiap harinya. Ya teman-teman bisa memilih 2 cara. Power of choice yang pertama, mungkin teman-teman punya choices atau punya pilihan, yaitu teman-teman akan tetap pergi bersama teman-temannya teman-teman pada saat malam hari setelah teman-teman capek, tapi konsekuensinya teman-teman besok bisa merasa lebih buruk lagi, atau teman-teman beristirahat. Dan itulah power of choices. Jadi ketika teman-teman memilih pilihan yang benar, itu akan mendeterminasi bahwa teman-teman besok akan merasakan apa, atau resultnya atau hasilnya itu apa sih. Nah teman-teman, tips yang ketiga, jadi teman-teman harus menerima adanya ketidakpastian dalam hidup atau unpredictability of life. Jadi ya namanya hidup, teman-teman nggak bisa tahu nih kapan teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang sulit, kapan teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Jadi ya yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman harus bisa embrace atau memberanikan diri atau menerima ketidakpastian tersebut. Jangan sampai teman-teman stres, takut, aduh gimana sih ini, aku kok susah terus, atau kok aku gini. Ya teman-teman harus siap akan yang namanya kesempatan yang akan datang, kesempatan baik itu, dan teman-teman harus bisa tangkap kesempatan baik itu. Jadi ya teman-teman bisa merasakan hal baik itu datang ke teman-teman. Nah teman-teman, yang terakhir ini teman-teman, dan menurut aku ini penting banget, yaitu teman-teman harus tetap positif, dan juga teman-teman lakukan apa yang teman-teman suka atau happy. Jadi mungkin di sela-sela teman-teman sedang berkeluh kesah, sedang mungkin lagi keadaan sulit, ya teman-teman lakukan apa yang teman-teman suka. Contohnya mungkin pergi jalan-jalan, atau teman-teman pergi bersama teman, atau teman-teman main game, atau teman-teman nonton film, atau hangout sama keluarga. Ya teman-teman lakukan itu, dan tetap menjadi positif. Karena dengan teman-teman menjadi positif, maka hal positif akan datang pasti ke teman-teman juga nanti. Nah teman-teman, mungkin itu aja tips and tricks untuk gimana sih caranya melewati badai atau melewati masa-masa sulit di dalam mungkin keadaan teman-teman yang sekarang. Ya mungkin itu tips and tricks yang teman-teman bisa lakukan nanti. Kalau misalnya teman-teman bisa lakukan itu, teman-teman tolong
komen di bawah agar teman-teman yang lain juga bisa cobain, karena aku jujur sendiri aku juga udah pernah cobain hal-hal yang ini. Keadaan hidupku lagi mungkin jelek, lagi sulit, aku melakukan tips-tips ini dan itu berhasil teman-teman. Jadi aku mau teman-teman praktekkan juga ya teman-teman. Mungkin itu aja tips and tricks dari aku. See you guys on the next episode. Bye bye.